Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami', dan semoga Allah Ta'ala melancarkan berbagai urusan-urusannya para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat nur. Sholawat nur ini memiliki 4 versi. Keempat-empatnya biasa dikenal oleh para pecinta sholawat insyaallah. Adapun segot daripada sholawat nur, versi yang pertama adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluk binuril anwar alladzi huwa 'ainuk la ghairuk angturiyani wajah nabiyyik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama huwa indik. Adapun faidah daripada salawat nur versi yang pertama adalah barang siapa yang membaca salawat ini sebanyak 100 kali sebelum tidur, maka insyaallah ta'ala akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya. Hal ini dikatakan sebagai mujarab. Said Jamaluddin Abu Mawahib As-Sadzili rahimallahu ta'ala adalah termasuk orang pilihan yang agung. Beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur. Lalu kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacalah olehmu ketika hendak tidur. Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Lalu kemudian
Beliau menuturkan alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi jika engkau menambahinya dengan bacaan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan sahih mujarab. Jadi agar lebih mantap, setelah membaca salawat ini 100 kali, sambunglah dengan bacaan di bawah ini masing-masing 5 kali. Lalu kemudian tidurlah. Tanpa ada aktivitas lain setelahnya. Jika salawat ini diistiqomahkan dengan jumlah tersebut, maka mata batinnya akan terbuka dan akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Bacaannya kurang lebih bismillah 3 kali, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon maaf 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, lalu Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajhi Muhammad halan wa malan 5 kali. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, salawat nur adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahayamu yang selalu bersinar dan pemberianmu yang tak kunjung putus, dan kumpulkanlah aku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap zaman, serta salawat untuk keluarganya dan sahabatnya, wahai sang cahaya. Keterangan daripada salawat nur yang versi kedua ini dinyatakan oleh Habib Umar sebagai amalan yang bisa dilaksanakan oleh semua orang. Beliau telah memberikan ijazah ammah, yaitu ijazah secara umum, agar setiap orang boleh mengamalkannya. Selain daripada itu, fadilah lain membaca salawat ini adalah agar selalu memiliki ikatan dan hubungan yang erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna dari dunia hingga akhirat kelak. Lalu kemudian versi yang ketiga dari salawat nur ini adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah ya nur, ya nurun nur, tanawarna bin nur, nurun fin nur, nurika ya nur. Ini dibaca setiap ba'da salat fardu 3 kali pada telapak tangan, ditiupkan lalu kemudian diusapkan secara merata kepada seluruh wajah. Ini adalah merupakan doa nur yang diijazahkan oleh Al-Habib Ahmad Al-Idrus luar Batang. Menurut beliau, orang yang mengamalkannya insya Allah wajahnya akan bersinar, bersih, bercahaya dipandang orang banyak, sehingga orang akan menjadi kasih sayang dan juga untuk mengundang datangnya rezeki dari segala penjuru. Lalu kemudian versi sholawat nur yang keempat adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bilisanil jami'ah fil hadaratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa wijhati min wijhati wa niyati min niyati wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatiha alayya wa ala auladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram bihaqqin nuri. Adapun faidah daripada versi sholawat nur yang keempat, barang siapa yang beristiqomah membaca sholawat ini atau melazimkannya,
setiap hari 3 kali, maka akan dimurahkan rizkinya, ditinggikan derajatnya, dan disampaikan cita-citanya, akan berhasil. Barang siapa yang ingin dipercaya ucapannya oleh orang banyak, maka istiqomahkanlah membaca salawat ini 1 kali setiap lepas sholat. Insya Allah ucapannya akan dipercaya oleh banyak orang. Barang siapa yang ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakan sholat hajat 2 rakaat di tengah malam, lalu kemudian membaca salam. Setelah salam membaca salawat ini sebanyak 1999 kali. Setelah selesai membaca salawat, kemudian tidurlah dalam keadaan suci dan di tempat yang suci pula, serta memakai wangi-wangian. Insyaallah ta'ala akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian daripada fadilah salawat nur serta khasiatnya yang khusus dari keempat versi. Sementara fadilah dari membaca salawat secara umum dikatakan di dalam hadis, man sarahu ayaksala bil mikyaril aufa idza shalla alaina ahlal bait falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna, maka ketika bersalawat kepada kami hendaklah ia mengaturkan salawat pada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah salawat pada Muhammad Nabi yang ummi beserta istri-istri beliau, ibunda kaum mukminin dan keturunannya, sebagaimana Engkau anugerahkan salawat kesejahteraan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Makna hadis ini mengandung anjuran untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan tersebut. Sebenarnya pangkal hadis ini telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis rujukan lainnya. Namun tanpa lafaz barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna. Sementara hadis dengan redaksi seperti tersebut barusan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Dikatakan di dalam hadis yang lain, man shalla ala Muhammad wa qala Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab yadaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersolawat kepada Muhammad kemudian berdoa, ya Allah tempatkanlah dia di tempat tinggal yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka ia pasti memperoleh syafaatku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari. Imam At-Tabrani juga meriwayatkannya dari sumber yang sama dalam Al-Mu'jamul Awsat. Sementara Imam Al-Munziri mengatakan di dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr bahwa sebahagian sanad mereka adalah hasan. Makna hadis ini menggabungkan antara salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa untuk beliau agar ditempatkan di tempat yang terdekat dengan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia berhak dan mendapat prioritas utama untuk menerima syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis yang lain, gila ya Rasulullah ja'altu lak salati kulluha qal idza tukfa hammuka wa yughfaru dzanbuk.
Seorang pria berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku haturkan segenap solatku kepadamu." Kemudian beliau menjawab, "Kalau begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni." Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Sementara versi lain menyebutkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Namun kedua versi hadis tersebut bersumber dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih, sementara Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun redaksi lengkap dari hadis ini adalah sebagai berikut. Perawi bercerita, ketika seperempat malam berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Tiupan sangkakala pertama atau kematian telah datang, diikuti dengan tiupan sangkakala kedua, yaitu kebangkitan kembali. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya." Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin banyak-banyak bersolawat kepada Anda. Lalu berapa banyak solat yang sebaiknya aku haturkan kepada Anda?" Kemudian beliau menjawab, "Terserah kamu." Aku bilang 1/4. Kemudian beliau menjawab, "Terserah kamu. Tetapi jika kamu tambah, maka akan lebih baik lagi." Lalu aku bilang lagi, 1/2. Kemudian beliau menjawab, "Terserah kamu. Akan tetapi jika kamu menambah, maka akan lebih baik lagi." Akhirnya aku bilang, "Aku haturkan segenap salawat kepada Anda." Kemudian beliau menjawab, "Idzan tukfa hammuka wa yughfaru dzanbuk." Jika demikian, keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Di dalam riwayat lain, versi Imam Ahmad diredaksikan sebagai berikut. Seorang pria datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, menurut Anda bagaimana jika aku haturkan segenap solatku kepada Anda?" Kemudian beliau menjawab, "Idza yakfika Allahu ta'ala ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratak." Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang diinginkan olehmu, baik itu yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Imam Al-Mundhiri berkomentar bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Sementara Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad hasan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menghaturkan 1/3 solatku kepadamu?" Kemudian beliau menjawab, "Boleh saja jika kamu mau." Ia menimpali, "Bagaimana jika 2/3? Kemudian beliau menjawab, "Boleh saja jika kamu mau." Lalu ia berkata lagi, "Bagaimana jika seluruh solatku?" Rasulullah kemudian menjawab, "Idza yakfikallah ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratik." Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang menjadi keinginanmu, baik itu yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Makna hadis dari lafaz ja'altu lak sholati kulluha, aku haturkan segenap solatku kepadamu. Yang dimaksud solat di sini adalah doa, termasuk di dalamnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan solat di dalam artian ritual yang memiliki bacaan zikir dan rukun. Lafaz idza tukfa hammaka wa yughfaru dzanbuk
atau bermakna kalau begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Kedua anugerah ini merupakan gabungan kebaikan dunia dan akhirat. Sebab barang siapa yang telah dicukupi Allah Ta'ala dari segala keinginannya, maka ia praktis selamat dari cobaan dunia dan bencana. Sebab setiap cobaan jelas mempengaruhi pikiran, meski sekecil apapun. Dan barang siapa yang dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka ia selamat dari cobaan dan bencana akhirat. Sebab tidak ada yang dapat menimbulkan bencana di akhirat kelak bagi seorang hamba kecuali dosa-dosa yang dilakukannya. Demikian pemaparan daripada fadilah sholawat secara umum. Semoga para mustami' termotivasi untuk senantiasa membaca sholawat. Demikian penjelasan, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Hal tersebut merupakan kesalahan saya dan kebodohan saya. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari saya pribadi. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bifadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.